Biarpun belum pernah menginjakan kaki, rasa-rasanya penduduk Jakarta pernah mendengar nama Jagakarsa. Untuk gampangnya, daerah Jagakarsa yang juga diabadikan menjadi nama jalan merupakan sebuah kecamatan di Jakarta Selatan yang menaungi 6 kelurahan. Wilayah ini merupakan akses utama menuju kota Depok via Pasar Minggu. Meski berpenduduk padat, sekujur tanahnya terlihat hijau karena pepohonan masih tumbuh dengan rimbun. Jagakarsa semakin sohor karena keberadaan sejumlah kampus ternama dari Universitas Pancasila, IISIP, ISTN, serta bersisian dengan Universitas Indonesia, serta Kampung Betawi Setu Babakan. Singkat cerita, Jagakarsa adalah kecamatan dengan 1000 pesona. Dan serupa wilayah lain di ranah Betawi, Jagakarsa bukan ruang kosong dan jalan tanpa nyawa. Tidak sesingkat ruas jalannya, wilayah ini menyimpan cerita panjang dan melegenda. Sejarahnya telah dimulai jauh pada abad ke-12. Dikisahkan ketika pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pusat perdagangan dan menjadi rebutan, Kerajaan Mataram mengutus panglima mereka, yakni Raden Tubagus Jagakarsa Surobinangun, untuk memerangi pasukan Portugis dan VOC. Sebetulnya ini yang namanya wilayah Jagakarsa ini dulunya memang ini kawasan hutan jati. Bukan hanya wilayah Jagakarsa saja, ini sampai ke Cijantung, Gongseng. Kalau ke arah utara itu ya Matraman, itu masih kawasan hutan jati. Nah, makanya di sini ada kampung namanya Pangkalan Jati. Jadi dulu itu riwayatnya kampung Jagakarsa ini babat alas ini. Dalam upaya melindungi wilayah itu, Pangeran Jagakarsa yang diserahi tugas membentuk benteng dengan 4 titik yang disebut sedulur papat limo pancer, yang berarti 4 bersaudara, 1 pusat. Dari tempat itu ia memerintahkan 4 anak buahnya untuk menjaga wilayah dari serangan Portugis. Sang Panglima, Raden Jagakarsa, kemudian memutuskan untuk memiliki wilayah Jagakarsa sebagai basis pertahanan. Dari jejak sejarah inilah, nama Jalan Jagakarsa dikenalkan dan bertahan sampai hari ini. Ada yang mengatakan bahwa dia sampai di wilayah di sekitar Jayakarta sekarang ya, jadi sebelum ada Batavia nih. Yang kemudian memang ditugaskan sebetulnya bukan Jayakarta ketika itu, bahkan masih Sunda Kelapa, ditugaskan sebagai bagian daripada kekuatan Islam ya, untuk menghadapi kemungkinan serbuan Portugis atau invasi Portugis ya ke kota pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga kemudian dia membangun pemukiman di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Jagakarsa gitu ya. Jadi ada 2 versi. Yang pertama mengatakan seperti itu, yaitu dia dikirim oleh Demak ya untuk membantu ataupun melindungi Sunda Kelapa dari kemungkinan serangan Portugis. Itu yang pertama, karena itu terjadi di tahun 1500 belasan sekian lah gitu ya. Tapi versi yang kedua mengatakan bahwa Raden Jagakarsa ini adalah salah satu Panglima Mataram yang datang sampai di wilayah ini 100 tahun kemudian dari versi yang pertama tadi, sekitar tahun 1628. Begitu ya. Nah, mana versi yang betul sampai sekarang belum diketahui, karena ada 2 kisah ini yang hidup di tengah masyarakat sebagai memori kolektif. Selepas penugasan tersebut, Raden Tubagus Jagakarsa Surobinangun tetap mendiami Jagakarsa dan pada beberapa waktu kemudian menikahi putri kerajaan Pajajaran. Pengaruh dan kekuasaan yang melingkupi semua wilayah di daerah Jagakarsa dan sekitarnya. Dari perkawinan ini, mereka melahirkan keturunan. 4 anaknya yang kelak melanjutkan kekuasaan adalah Raden Mas Muhammad Kahfi bergelar Syekh Datu Kahfi, Raden Mas Arya Kemang Yuda Negara, Raden Sukmajaya, dan Raden Panji Sukma. Putra pertama. Yang kedua itu Raden Arya Kemang. Nah, dia saibul wilayahnya, wilayah kekuasaan itu dari Pasar Minggu ke utara tuh, Rasuna Said, Mampang, Kuningan, Jeruk Purut, Cilandak. Itu udah kawasannya Raden Arya Kemang. Nah, itu adik dari Raden Mas Muhammad Kahfi. Sedangkan Muhammad Kahfi itu wilayah kuasanya dari Pasar Minggu ke Depok.
itu sampai Rawageni. Pada hari ini, nama-nama anaknya itu dikenang dan diabadikan melalui sejumlah penamaan jalan di selingkungan wilayah Jagakarsa. Muhammad Kahfi menjadi nama jalan yang membelah Ciganjur hingga Lenteng Agung. Kahfi 1 terbentang dari Ciganjur hingga Cipedak menuju Tanah Baru Depok. Sedangkan jalan Muhammad Kahfi 2 menghubungkan Cipedak hingga Lenteng Agung melintasi kampung Srengseng Sawah. Semakin hari penduduk makin bertambah banyak. Keadaan ini menumbuhkan keinginan Raden Jagakarsa untuk memperluas dan membangun wilayah. Sekitar tahun 1526 muncullah beberapa wilayah baru seperti Kampung Kandang, Kampung Cipedak, Srengseng Sawah, Kelapa Tiga, hingga sampai ke Sawangan di Depok. Pada tahun 1550, Muhammad Kahfi naik tahta menggantikan sang ayah. Pada masanya dilakukan pemekaran wilayah Jagakarsa, termasuk penyebutan kampung berubah menjadi kadipaten. Ya, VOC sendiri ketika itu ya tentu saja wilayahnya belum sampai ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Depok ataupun Pasar Minggu ya, sekitar sini ya. Waktu itu masih di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian mereka ubah menjadi Batavia. Nah, daerah-daerah yang ada di luar ini masih menjadi daerah yang belum dikuasai oleh VOC secara langsung ya. Jadi sangat mungkin pada tahun 1620-an itu pasukan Mataram bisa membangun kekuatan di sini dan kemudian juga melakukan perluasan wilayah ya. Kadipaten Jagakarsa yang semakin maju dan kokoh di bawah kendali Muhammad Kahfi membuat Belanda tak senang. Berujung pembakaran Kedaton oleh VOC. Muhammad Kahfi bersama sang ibunda Nyimas Ratu Jaya, Sukma Jaya, dan Panji Sukma menyingkir ke daerah selatan di Rawageni. Untuk memberi daerah dukungan untuk Batavia ya. Kalau enggak kan Batavia seperti terisolir, nggak punya daerah pendukung. Jadi sebuah kota yang ingin dikembangkan menjadi kota pelabuhan yang makmur tentu memerlukan hinterland atau daerah pedalaman yang bisa mensuplai bahan makanan. Kalau enggak kan bahan makanan masa semuanya harus didatangkan dari laut, itu kan nggak efisien. Jadi karena itulah kemudian diperlukan wilayah pendukung yang bisa memberi suplai berbagai kebutuhan sebuah kota. Ya, suplai itu bisa bahan makanan, tenaga kerja, dan berbagai macam barang kebutuhan lainnya untuk pembangunan kota. Ya, tentu saja karena itu kemudian terjadi perluasan sampai ke wilayah Depok ya, termasuk di dalamnya ya tentu Jagakarsa kan, karena Jagakarsa kan terletak antara Batavia dan Depok. Jika melusuri jejak sejarah, sekiranya Muhammad Kahfi bersinggasana di pinggiran Srengseng Sawah. Sementara Keraton berdiri di Kebun Sancang, tepat di kawasan Universitas Indonesia sekarang. Kisah jaya masa lalu Jagakarsa tidak hanya terabadikan dalam bentuk jalan maupun cerita dalam buku sejarah. Kabarnya Pangeran Jagakarsa tak kembali ke Mataram dan menghabiskan masa tua di Jagakarsa sampai meninggal. Lokasi makamnya terletak Jalan Belimbing Jagakarsa dan menjadi kuburan yang dikeramatkan warga setempat. Itu tahu dari Bapak Haji ini gitu, semuanya itu dari sejarah itu ternyata nyambung gitu, dari yang Jalan Akapi, terus yang Pangkalan Jati, Kampung Kandang, ternyata itu semuanya berhubungan dengan Pangeran Jagakarsa ini gitu. Ya itu perlu dipelajari karena ternyata itu semua itu adalah hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang kita terdahulu gitu, sehingga mereka itu diabadikan untuk nama-nama jalan gitu. Kenapa Jagakarsa? Karena namanya diambil memang dari Saibul Makom, sang pembabat alas. Nah, sang pembabat alas ini, Mbah Jagakarsa ini beliau ini bukan sendiri. Beliau ada didampingi 4 kepala stafnya. Makanya dulu itu dipakai filosofinya sedulur papat 5 pancer. Itu sama, Cirebon pakai, Banten pakai, sama filosofinya dipakai. Ketika itu di zaman pembangunan awalnya 1526 ini kampung jadi kampung Jagakarsa. Yang sampai sekarang memang diabadikan nama beliau, itu ada Jalan Raya Jagakarsa. Itu sekitar tahun 75-76. Nah, tahun berikutnya ketika Jalan Raya Ciganjur itu udah bagus, sudah permanen. Kalau dulu kan memang batu kali itu
jalannya itu belum bagus. Tahun 80-an itu udah bagus. Nah, dikasihlah itu sama sepuh makom ini. Namanya itu lurah pertama itu sekaligus juru kunci makom Keramat ini, namanya Wan Haji Muhammad bin Haji Bontong. Dikasihlah, dipakailah nama itu Jalan Raden Mas Muhammad Kafi. Siapa beliau? Beliau putra pertama Mbak Jagakarsa. Pada hari ini, Jagakarsa sudah bersalin wajah menjadi lebih ramai dan sibuk. Sudah dihuni ratusan ribu penduduk. Meski bergegas pula mengikuti perkembangan ibu kota, di beberapa sudut masih mempertahankan keasrian. Jagakarsa bukan ruang kosong dan jalan tanpa nyawa. Wilayah ini menyimpan cerita jaya dan melegenda. Warisan panglima perang yang gagah perkasa dialah Raden Tubagus Jagakarsa Surobinangun.